Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Diah Nurmainita selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar oceanografi dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas resum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahifa Winda Syahla dengan NIM L1A021071. Selanjutnya ada Desta Fatma Putri dengan NIM L1A021073. Faisal Ari Firmansyah dengan NIM L1A021075. Yulina Dwi Lupitasari dengan NIM L1A021077. Dan yang terakhir ada Putra Zulfandi dengan NIM L1A021079. Pengertian asam baterai. Asam baterai merupakan asam yang dapat menyebabkan luka bakar parah pada kulit, bahkan dapat melarutkan batu kapur dan beton. Asam baterai digunakan sebagai sumber listrik cadangan pada tower BTS, rumah sakit, dan pembangkit listrik skala kecil. Untuk keperluan ini, asam baterai dimodifikasi agar mampu lebih lama menyimpan energi dan mengurangi ongkos pemeliharaan. Penjelasan tingkat pH asam baterai. Tingkat pH adalah ukuran seberapa asam atau basa suatu larutan. Asam baterai memiliki pH 0, tepat di bagian bawah skala yang berarti sangat asam, dan para ilmuwan mengharapkan hal seperti ini terjadi dengan 100% samudra Arktik menjadi asam korosif pada tahun 2100. Untuk menempatkan apa yang kita lakukan dalam perspektif lautan, telah kita ketahui bersama bahwa pH memiliki tingkatan sekitar 8. Bagaimana sih cara mempercepat dan mempengaruhi pH 8 pada laut? Nah, kita sebelumnya harus mencari tahu dulu nih, mengapa hal seperti ini tuh terjadi. Nah, jawabannya itu adalah karena perubahan iklim dan lautan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, ia larut dan bereaksi dengan air yang akan menciptakan asam karbonat. Seiring berjalannya waktu tuh, hal ini dapat menyebabkan lautan kita menjadi sangat asam yang dapat merusak ikan-ikan yang ada di laut. Terumbu karang, terus juga ya biota laut yang ada di laut. Bahkan dasar laut itu sendiri juga bisa rusak. Jika hal ini terjadi dalam semalam, maka semua ikan yang ada di laut itu dapat terbunuh. Yakni menurut penelitian ada sekitar 230.000 spesies berbeda yang ditemukan di lautan yang mati karena menyerap asam. Nah, para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 2 juta spesies lagi yang belum kita temukan. Jadi bertonton ikan itu akan mati, bahkan hiu pun akan mati. Meskipun hiu memiliki kulit yang lebih tebal, mereka juga akan mati dengan relatif sangat cepat. Begitu juga mamalia seperti misalnya lumba-lumba dan paus. Nah, yang memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup itu di kondisi asam ialah krustasea seperti lobster dan kepiting, karena mereka memiliki cangkang keras yang dapat melindungi dirinya sendiri. Lama-kelamaan, apabila lautan kita ini berubah menjadi asam, maka setiap spesies yang ada di lautan akan punah, bahkan hanya sedikit sekali spesies yang dapat bertahan hidup di lautan. Apabila hal itu terjadi, maka rantai makanan kita akan hancur karena kehilangan semua spesies lainnya. Maka dari itu, kita harus menjaga lautan kita dari zat-zat kimia yang berbahaya untuk ikan-ikan dan biota-biota laut. Lalu bagaimana jika hal-hal di atas terjadi selama 100 tahun? Apakah semua makhluk di lautan dapat beradaptasi? Semua makhluk di lautan tentu tidak dapat beradaptasi karena seperti ini terjadi 55 juta tahun yang lalu. Dan meskipun itu terjadi ribuan tahun, itu menyebabkan peristiwa kepunahan massal. Jadi terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan lautan untuk berubah menjadi asam,
itu pasti akan membunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Lalu apa saja sih yang tersisa di lautan kita? Yang tersisa di lautan kita hanyalah terumbu karang. Tetapi terumbu karang mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, namun mereka tidak akan bertahan selamanya. Begitu mereka mulai larut, kita juga akan mulai melihat lautan asam ini mempengaruhi apa yang kita miliki di darat. Lautan kita sudah larut dan mengikis garis pantai kita. Tapi perlahan begitu lautan kita berubah menjadi asam, prosesnya akan terjadi lebih cepat. Seiring waktu, lautan akan mulai mengambil alih tanah kami secara bertahap, melarutkan pantai, kemudian menuju ke rumah, bahkan akhirnya sampai ke kota. Dan karena ini semua disebabkan oleh pemanasan global yang meningkatkan kemungkinan terjadinya badai. Bayangkan air asam ini membanjiri jalan-jalan kita. Jika hal itu terjadi, maka rumah, gedung, dan jalan kita semua akan mulai hancur. Dan air asam itu pasti akan kontak langsung dengan kulit yang dapat menyebabkan kulit kita terbakar. Apa yang akan terjadi jika seseorang berenang di air asam? Berenang di air asam tidaklah mungkin bisa terjadi. Apabila ini sedang terjadi, maka jutaan orang dapat terluka bahkan mati. Kita sudah tahu lah bagaimana air asam itu menyerang kita atau mengikis kita dengan bahan-bahannya yang dia punya. Maka jutaan orang dan lautan akan mengambil alih kita. Jutaan orang itu akan mati karena terkikis oleh air asam. Siapapun yang berhasil bertahan hidup saat mereka mencoba dengan percobaan berenang di air asam, atau mungkin di puncak gunung, pada akhirnya kita akan kembali kepada hakikat kita, yaitu akan mati atau meninggal dunia. Dan akhirnya kita tidak memiliki apa-apa, bahkan prestasi atau karya-karya. Itulah semua hanya sebuah cerita nantinya kalau kita akan mati atau meninggal dunia. Jadi mengubah lautan kita menjadi asam akan menjadi ide yang sangat buruk, atau ide buruk lah untuk kita untuk melakukan percobaan seperti itu. Jika kita ingin bermain-main dengan asam, mungkin kita harus mengambil asam lambung dan mengisi kolam renang dengannya. Tentu hal itu mustahil terjadi lah. Mungkin cukup sekian dari kami. Banyak salah dari kami mohon maaf. Cukup dari kelompok 7. Jika ada benarnya itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Jika ada jeleknya mohon ditinggalkan, jika ada baiknya silahkan diambil. Terima kasih dari kami kelompok 7. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.